Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk lewat Instagram Teman Dekat Hijrah. Sebelum saya bertanya dengan Ustadz Sobirin, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap share video kami dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Alhamdulillah Tat ya, kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-20 ya Tat ya. Masya Allah, tinggal berapa hari lagi? 10 hari terakhir ini Tat ya, Insya Allah. Nah gini Tat, ada pertanyaan masuk Tat. Ya. Pada 10 hari terakhir ini kan kita disunahkan untuk beriktikaf di masjid ya Tat ya. Dan qadarullah saat ini keadaan pada wabah virus corona saat ini banyak masjid-masjid ditutup Tat. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid. Nah, banyak pertanyaan masuk, Tat. Boleh nggak sih kalau kita beriktikaf di rumah? Iktikaf di rumah? Iya, dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan yang emang ini Allah sudah mentakdirkan lah ya. Betul, Tat. Ya, monggo, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Teman-teman teduh yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kondisi yang kita ini tidak menginginkan kalau manusia. Tapi itu adalah kehendak Allah, maka kita harus mensyukurinya, Mas. Iya, Tat. Bagaimana sih kita ini kita ingin iktikaf ya, Mas? Iya, Tat. Karena ini iktikaf ini adalah salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka 10 terakhir itu Rasulullah itu mengurangi aktivitas, bahkan itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini perlu bahasa ataupun perlu makna yang hakiki ini, Mas. Ya, Tan. Apa sih artinya? Maka kita ambil saja dalam hadis yang kemarin juga kita sudah bahas, yaitu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Hadis ini juga membantu daripada mengencangkan ikat pinggang. Nah, ini barang siapa yang mendirikan ataupun menghidupkan yang namanya Ramadan, bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosanya. Ini artinya bahwa ketika kita itu bulan Ramadan itu menghidupkan amalan-amalannya, baik itu amalan tadarus Qur'annya, baik itu sholat tarawihnya ataupun yang lainnya, yang menjadikan kita ini lebih dekat dengan Allah, yang menjadikan hati kita ini tawadu di hadapan Allah, maka dengan kondisi seperti ini berbeda sekali, Mas. Iya, benar, Pak. Berbeda hukumnya yang Rasulullah itu dulu di masjid, namun pada hari ini bagaimana harus iktikaf teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini para ulama ini, karena ini iktikaf ini adalah khilafiyah, mohon maaf. Jadi perbedaan-perbedaan ulama, apalagi pada kondisi ini Al-Quran juga menyebutkan wala taqtulu anfusakum. Janganlah membunuh dirimu sendiri. Mungkin dengan arti sederhananya, jangan diri kita ini memasuki lubang yang itu lubang berbahaya. Jangan menjadikan kita ini membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah ini. Nah maka bagaimana? Ini para ulama itu mengatakan iktikaf di rumah itu sama saja dengan kita ini melaksanakan sholat tahajud ataupun qiyamul lail itu, Mas. Masya Allah. Ya, jadi pada saat wabah virus corona saat ini memang kita tidak bisa beriktikaf di masjid ya, Tat ya. Kemudian banyak juga yang bertanya, boleh nggak sih kalau kita sholat boleh nggak sih kalau kita beriktikaf di rumah? Itu ya jawabannya ya boleh ya, Tat ya. Itu sama, karena kata ulama itu iktikaf itu kan hukumnya sunnah. Nah ini, dan kalau kita definisi secara baik itu secara bahasa maupun secara syariat, itu kan berdiam diri di masjid, ya. Betul. Artinya kemudian di situ maksudnya itu mentaati ataupun kita itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, mensucikan Allah. Nah, ini hukumnya langsung
di masjid kan ya Mas ya. Iya, Tat. Maka dengan kondisi ini, nah kita mengingat Allah itu yaitu di rumah. Di rumah itu maksudnya kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim Iya, Tat. dan Ibunda Maryam itu yang namanya disebut mihrab. Mihrab. Dan mihrab itu disediakan tempat yang itu tidak dicampur adukan dengan hal-hal dunia dan Masya khusus Allah. untuk ibadah. Nah, iktikaf kita pada hari ini adalah di rumah masing-masing dengan menyediakan tempat khusus untuk iktikaf. Masya Allah. Jadi memang mungkin pada dalam sejarah itu Nabi Ibrahim juga mungkin bisa dipraktekkan hari ini ya, Tat, Ya, ya? hari ini. Mungkin dulu Nabi Ibrahim dan Ibunda Maryam Ya. memiliki mihrab, tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah ya, Tat, ya. Dan itu tidak mencampur adukan dengan hal-hal dunia. Ya. Dan saat ini di tengah wabah virus corona yang tidak bisa kita pergi ke masjid, itu juga bisa jadikan salah satu rujukan ya, Tat, ya, alternatif ya, Tat, ya. Bahwa kita bisa beriktikaf di rumah ya, Tat, ya. Jadi jangan seperti itu, jangan seperti ini. Kita ngotot ke masjid, sementara kita juga ini harus memperhatikan. Karena mohon maaf, ini kan masuknya ke arena hukum fikih. Sedangkan fikih itu khilafiyah dan ulama itu juga membolehkan. Jangan sampai kita ini, artinya gini, Al-Quran itu wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal absara wal fu'ada ulaika kana an'u mas'ula. Karena janganlah kita ini mengatakan sesuatu yaitu tentang berhubungan dengan ilmu, kita ini boleh, kemudian kita ini tidak melihat kondisi hukum yang sekarang ini, kondisi seperti ini, sehingga fikih itu berjalan. Karena fikih itu menyesuaikan daripada kebutuhan manusia. Betul. Yaitu mohon maaf, itu syariat. Syariat Islam itu seperti itu. Maka semuanya itu jangan kita mengatakan ini boleh dan tidak. Sementara dalam kondisi ini ya salah satunya kita ngotot ingin di masjid ramai-ramai. Betul. Nah, ingat semua itu perkataan kita, pendengaran kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka itu dengan ilmu kita mengikut daripada kaidah-kaidah fikih. Nah itu Mas. Ya, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman yang bertanya bolehkah kita beriktikaf di rumah dalam keadaan saat ini, insya Allah boleh ya, Tat, ya? Ya, insya Allah juga pahalanya sama ya, Tat, ya? Ya, sama. Ya, karena gini Mas, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ya, Tat. Jadi dengan kondisi seperti ini, jadi seseorang itu kalau dia biasa berjamaah, sholat berjamaah, biasa dengan qiyamul lail, biasa dengan iktikaf tahun-tahun yang lalu, maka dengan kondisi seperti yang berbeda sama pahalanya. Karena emang dia itu biasa melakukan ketaatan kepada Allah. Beda dengan halnya dia orang yang lalai dari Allah, jauh dari Allah, itu beda lagi. Masya Allah. Allah Maha tahu segala apa yang kita lakukan. Nah ini rahasia Allah lah. Masya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah pertanyaan dari teman tadi sudah dijawab langsung oleh Ustaz Sobirin, dan insya Allah ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua di rumah. Ya, mungkin itu aja, Tat, ya. Ya. Dan semoga teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa hari ini semoga tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.